Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan ini. Syair syiar ada kunjungan ke Pondok Pesantren Baitul Maqdis. Serasa ada di Palestina sekarang ini nih. Kita punya perasaan ini. Bertemu dengan pimpinan pondok. Beliau sahabat saya dan beliau sangat luar biasa. Beliau sudah, ini nih kita bincang-bincang sebentar ini dengan beliau ini. Karena ada sebetulnya pertanyaan yang akan saya ajukan ke beliau sebentar ini. Karena beliau ini kan sudah kiai, sudah punya umat, sudah membina pondok pesantren kok. Baru-baru ini beliau sudah bergelar doktor juga. Ini luar biasa. Artinya tidak semua yang seperti ini. Langkah. Nah, ini yang menarik untuk kita kupas tuntas sebentar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya kira yakin saya, seperti saya penasaran, demikian juga pemirsa penasaran. Pak Ustadz ini sudah kiai, karena sudah memimpin pondok, terus kemudian apa targetnya lagi Ustadz nih? Tapi sebelumnya ke sana itu, saya mau dengar dulu. Ini kan kok sama kayak kita dibawa ke suasana Baitul Maqdis ini. Ini yang melatar belakangi itu sehingga Baitul Maqdis itu menjadi kiblatnya, Ustadz. Bukan Masjidil Haram. Kenapa harus Palestina misalkan? Mungkin ini yang perlu dulu sebelum kita sampai ke sana itu. Silakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah lama, bunyinya begini: nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Ya. Maksudnya begini Ustaz. Alhamdulillah Allah berikan kita petunjuk untuk selalu berada dan berkawan dengan orang-orang yang baik. Dan lebih bersyukurnya lagi, orang-orang yang baik yang membersamai kita itu adalah mereka-mereka yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lebih baik lagi. Ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan para ustadz, para dai seperti antum. Karena itu dalam setiap perbincangan kita, perjalanan kebersamaan kita itu, kita selalu dibimbing oleh nilai-nilai dakwah. Nah, ada sebuah pepatah, sebuah nasihat dakwah itu mengatakan, nahnu, kita ini, ana, antum, nahnu du'at, kita adalah dai. Dai dalam arti yang luas. Dai bukan hanya sekedar ketika kita berada di atas mimbar podium, tetapi ketika kita mengajar, kita adalah dai. Ketika kita berada di tempat kita bekerja, kita adalah dai. Ketika kita berdagang, kita adalah dai. Dan segala sesuatunya, mestinya aktivitas yang kita lakukan itu adalah kita bawa ke ranah dakwah. Sehingga segala sesuatunya itu bernilai kebaikan. Nah, kembali ke pertanyaan Ustadz tadi. Baitul Maqdis, kenapa dia bernama Baitul Maqdis? Awalnya itu Ustadz, mungkin ini pertanyaan yang jarang ditanyakan orang. Ya, Ustadz menanyakan, waktu kami dulu mahasiswa, namanya juga mahasiswa itu kan kehidupannya itu memprihatinkan. Daripada kita ini ngemis-ngemis ke orang gitu, mendingan kita optimalkan kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada diri kita. Kebetulan kita berkawan dengan para mahasiswa, para dosen yang berkecimpung di dunia dakwah. Mereka mengusulkan ke kami bersama istri waktu itu untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan bahasa Arab. Jadi Maqdis itu adalah singkatan. Singkatan dari Ma'had Al-Quran wal Lugha Al-Arabiyyah wad Dirasa Al-Islamiyah.
Luar biasa. Makdis. Mahadul Quran Hmm. wal lughah al arabiyyah wad dirasah al islamiyah. Jadi itu sebelum dia menjadi pondok pesantren. Pesantren. Nah, Ya. awalnya Makdis ini adalah sebuah lembaga kursus biasa, kursus bahasa Arab di kalangan para mahasiswa yang memang bergelut di bidang tarbiyah, di bidang dakwah. Nah, dari lembaga inilah kemudian kita memberikan dasar-dasar bahasa Arab kepada para mahasiswa yang memang giro Islamnya itu sangat besar, tetapi dia tidak memahami bahasa Arab. Hmm. Nah, setelah itu kita kuatkan makhorijul hurufnya, ulumul Qur'annya, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian kami hijrah di Kolaka Utara ini tahun 2006 yang lalu, 13 tahun yang lalu. Nah, dan berkah perjuangan antum juga di DPR ya bersama kawan-kawan waktu itu, Makdis itu menjadi salah satu partner yayasan Yayasan, ya. Makdis Center Sulawesi Iya. Tenggara itu menjadi partner pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara yang membidangi lahirnya sekolah-sekolah dai yang alhamdulillah hari ini juga masih tetap kita lanjutkan gitu, Ustaz. Luar biasa, Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Luar biasa sekali. Saya kira sudah tahu kan apa itu Makdis. Yang tadinya kalau kita bicara Makdis itu ternyata sudah ada makna di balik kalimat Makdis itu, Ustaz ya. Ini luar biasa. Jadi saya kira memang jangan lupa kita tonton sampai habis sebab ini kan menarik sekali. Ini utamanya para saya kira yang berkecimpung di dunia dakwah. Ini sangat penting karena beliau ini, kalau saya tidak salah Ustaz, kayak yang saya dengar bahwa Ustaz ini S3-nya ini dakwah ya, Ustaz? Berkaitan dengan dakwah. Alhamdulillah. Ya. Saya ini mahasiswa tidak jelas gitu. Ya, tidak jelas dalam artian S1-nya bahasa Arab, S2-nya pemerintahan daerah, ya, S3-nya kembali ke habitat. Karena kita bergelut di bidang dakwah, makanya kami memilih jurusan ilmu dakwah. Kebetulan kuliahnya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Alhamdulillah tanggal 22 Juli kemarin secara resmi kami sudah yudisium sebagai doktor di bidang dakwah. Gitu, Ustaz. Iya. Tapi kalau saya mendengar Ustaz justru bukan tidak jelas, ini sangat jelas. Karena memang seorang dai katanya itu hirsan bil ilmi, harus rakus dengan ilmu. Nah. Dan itulah Ustaz praktekkan itu, rakus dengan ilmu. Iya. Luar biasa. Kayak yang tidak boleh rakus ya yang materi ya. Kalau Iya. ilmu itu harus rakus. Iya, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Bisa cerita, Ustaz? Artinya, karena kita ini bincang-bincang santai aja. Nih, ada mungkin planning ke depan ini berkaitan dengan S3 ini. Sebab kalau saya rasa, kalau posisinya Ustaz sebagai pimpinan pondok, ya saya rasa itu sebagai kiai sudah luar biasa lah kalau kita melihat. Tapi kenapa lagi kemudian berpikir untuk ke situ itu, dan tentu itu kan butuh perjuangan, butuh pengorbanan, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan. Dari sisi prinsip, Ustadz, Ya. mungkin kita akan bertemu pada sebuah nasihat Rasulullah SAW. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ana datang di Kolaka Utara ini tahun 2006 itu dengan tidak membawa harta. Yang Ana bawa bersama istri, bersama keluarga itu beberapa lembar pakaian yang melekat di badan, kemudian setumpuk buku kitab. Ya. Kemudian setelah sampai di Kota Lasusua, setelah melihat-lihat keadaan, sampailah kepada sebuah pertanyaan. Ya, bertanya pada diri pribadi, apa yang bisa kita berikan kepada Kolaka Utara ini? Nah, langkah awal kami mengajukan diri sebagai tenaga pengajar di MAN 1 Kolaka Utara. Ya. Hanya saja kami merasa bahwa
tidak bisa maksimal karena keberadaan kita di situ kan juga di samping kita hanya mengisi sebagian waktu, terus waktu mengajar maksudnya. Potensi kita yang lain itu tidak bisa kita berdayakan. Makanya kita mulailah memikirkan bagaimana Kolaka Utara ini kan menurut cerita turun-temurun dari para leluhur kita, konon katanya daerah ini adalah daerah yang Islami. Para pejuang-pejuang Islam juga lahir di sini, para ulama-ulama juga lahir di sini, dan belakangan ini kita merasa bahwa semua yang kita perbincangkan itu sudah mulai redup gitu. Karena itu kita sebagai warga Kolaka Utara tentu dengan sedikit ilmu yang kita miliki, kita ingin memberikan kontribusi buat daerah ini. Mulailah kita merancang pondok pesantren, alhamdulillah diterima keberadaannya oleh masyarakat, pemerintah. Dan setelah kami menyelesaikan pendidikan, kami merencanakan ke depan perlu ada misalnya perguruan tinggi agama Islam. Ya, tentu sesuai dengan latar belakang kami sebagai doktor ilmu dakwah. Insya Allah salah satu planning kami ke depan itu adalah mungkin di pondok pesantren inikah kita lanjutkan sekolah tinggi agama Islam, ilmu dakwah atau ilmu pendidikan, ataukah kemudian ada kita menemukan tokoh-tokoh penting para agnia yang dengan sukarela ingin membangun daerah ini, Kabupaten Kolaka Utara. Dari sisi sumber daya manusia, kami secara pribadi insya Allah siap mewakafkan seluruh apa yang kami miliki untuk daerah ini. Tetapi kemudian kita titik kelemahan kita itu kita belum memiliki dana. Ya, kita harus memiliki sejumlah dana tertentu untuk mendapatkan akses izin dari Kopertais begitu. Karena itu sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi itu juga harus memiliki modal yang sangat besar, begitu Ustaz. Ya, ini luar biasa Jumirsa. Ternyata beliau, saya ingat ada kaidah usul mengatakan al-amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Jadi sekarang sudah ada daya, hanya sisa dana ya. Iya. Sementara untuk itu semua harus ada daya, ya dana, ada dana. Ya dana. Oh ya daya, ya dana. Iya. Luar biasa. Itu syairnya ya. Luar biasa. Artinya beliau ini saya kira mudah-mudahan ada yang menonton podcast ini ya lalu kemudian berharap ingin melihat kemajuan Islam di Kabupaten Kolaka Utara karena beliau aset kita di Kabupaten Kolaka Utara. Luar biasa. Kita patut bersyukur bangga di Kabupaten Kolaka Utara ini karena punya sosok beliau yang saya kira jelas tadi itu bahwa sebagai keulamaannya tidak diragukan lagi, terbukti sudah membina. Bahkan kalau saya tidak salah ingat Ustadz, di beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin kurang lebih hampir 1 tahun ya, kita pernah ada satu podcast itu saya undang ke studio, terus sudah bicara bahwa menyampaikan bahwa ternyata jangan lupa santri dari sini ini sudah ada di sana di Palestina. Ini luar biasa nih. Artinya berarti pondok pesantren Baitul Maqdis ini sudah mendunia. Barangkali bisa cerita Ustadz, bagaimana kok kemudian cara itu membangun komunikasi sehingga bisa ada dari sini ini, dan saya kira bukan hanya sekedar itu, memang sudah punya kompetensi karena bisa sampai ke sana. Tidak mungkin kan hanya karena komunikasi bisa langsung ke sana itu. Bisa mungkin diceritakan sedikit Ustaz? Kalau ditanya apa rahasianya Ustaz, kami juga bingung itu. Nggak pakai rahasia? Iya, nggak pakai rahasia-rahasiaan. Semuanya itu mengalir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pondok pesantren Baitul Maqdis ini sudah dikunjungi oleh lebih dari 5 orang
masyaikh dari Palestina. Dari Palestina. Lebih dari 5 orang. Setiap tahun kebetulan kita juga punya kawan-kawan yang bergerak di bidang dakwah, yang salah satu target mereka itu adalah memperjalankan para ustadz, para masyaikh dari Palestina ke wilayah Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Kolaka Utara. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Komite Nasional Rakyat Palestina Sulawesi Tenggara. Nah, jadi KNRP Sulawesi Tenggara ini juga membangun komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara. Waktu itu di zaman Bapak Rusda Mahmud, sejak beliau menjadi bupati sampai kemudian Bapak Nur Rahman, itu masih terus berlangsung. Setiap tahun mereka datang, ya, melakukan safari Ramadan, memberikan ceramah-ceramah di Masjid Agung. Dan sebelum beliau bertemu dengan Bapak Bupati, ya kami apa istilahnya itu, ustadznya itu, syekhnya itu dikasih singgah di sini dulu. Nah, beliau memberikan tausiah, nasihat-nasihat, penguatan kepada para santri. Dan setiap syekh yang datang ini mereka bertanya, "Limadza samaitum hadzal ma'had bima'hadi Baitul Maqdis?" Jadi pesantren Baitul Maqdis ini meskipun dia berada di tengah hutan di desa Betalang ini, tapi dia sudah menjadi perbincangan masyarakat Palestina. Bahwa di salah satu pelosok desa kampung di Indonesia ada sebuah pesantren yang bernama Baitul Maqdis. Nah, dan itu selalu mengundang pertanyaan setiap ada syekh yang datang, "Limadza samaita hadzal ma'had bi ma'hadi Baitul Maqdis?" Saya bilang, "Samaina hadzal ma'had di Baitul Maqdis." Ya, karena 2 alasan Ustaz. Syekh saya bilang. Yang pertama, untuk menyambungkan tali kekerabatan antara orang-orang Palestina di sana dengan kami, kita para santri di Baitul Maqdis ini, bahwa kita ada kesamaan, entah itu kesamaan nama atau kesamaan sebagai seorang muslim. Apa yang diderita oleh masyarakat saudara kita yang ada di Palestina sana, itu juga menjadi penderitaan kita bersama. Nah, itu satu. Yang kedua, saya katakan sama beliau bahwa Baitul Maqdis ini ingin memberikan kontribusi, ya, ingin memberikan kontribusi kepada seluas-luasnya masyarakat umat, termasuk jika para alumninya mampu melanjutkan pendidikan ke luar negeri, kenapa tidak? Nah, alhamdulillah sudah 3 orang Ustadz alumni Baitul Maqdis yang menempuh pendidikan di Jami' Al-Azhar Kairo. Nah, 2 orang sudah selesai LC-nya. Kami sampaikan kepada yang bersangkutan agar tidak buru-buru kembali ke Indonesia, ambil beasiswa lagi S2, S3, supaya ketika Anda kembali ke Kolaka Utara, Anda bisa lebih banyak lagi memberikan kontribusi untuk daerah ini. Begitu ceritanya, Ustaz. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, ada yang menarik ini, sikap tawadu beliau. Saya tangkap tadi itu dengan kalimat yang diucapkan itu ketika ditanya. Pertanyaannya, "Limadza samaita?" Beliau jawab, "Samaina." Kok pakai na? Padahal mestinya kan kalau pasangannya itu tuh, ini sikap ketawaduan. Ditanya beliau kenapa dikasih nama, beliau mengatakan kami kasih nama berarti bukan sendiri seakan-akan, padahal saya yakin ini kalimat tawadu luar biasa. Memang ulama kan begitu, ulama itu tawadu. Jadi saya kira menarik Ustaz, ternyata itu tuh ya yang menjadi bahwa mungkin kalau kita melihat kondisi perjuangan Islam ya, di sanalah kita melihat, karena dari dulu kalau di zaman Nabi kan cerita sejarah. Tapi ini kan terus-menerus perjuangan itu berkesinambungan mungkin sampai hari zaman. Ya, begitulah. Luar biasa Jumirsa. Saya kira saya terharu sekali mendengar ini bahwa ini luar biasa. Ada mungkin cerita menarik Ustaz, artinya untuk menyampaikan kepada pemirsa
yang kaitannya dengan keberadaannya di sini ini, bagaimana harapannya Ustadz sebagai kiai di pondok pesantren ini untuk kepada utamanya masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Bahkan bukan mungkin nanti ke depannya bisa saja dari luar datang di sini untuk belajar. Mungkin ada penyampaian Ustadz imbauan yang bisa di ini, harapan sifatnya seperti itu, silakan. Baik, menurut hemat kami secara pribadi, saya tidak lahir di tanah Kolaka Utara ini. Tetapi kemudian masyarakat Kabupaten Kolaka Utara ini menganggap saya, menganggap kami, menganggap kami secara keseluruhan ini sudah seperti anak mereka. Itulah yang kemudian membuat kami betah, ya, melakukan segala hal yang positif untuk daerah Kabupaten Kolaka Utara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ketika kita menuntut ilmu, semakin tinggi level pendidikan kita itu, kita merasa bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa, Ustaz. Nah, saya gimana cara membahasakannya itu? Memang strata S3 itu menurut orang banyak sebagai sesuatu yang wah gitu. Tapi setelah kami menyelesaikan strata S3 ini, seolah kami tidak memiliki apa-apa, belum punya apa-apa begitu, Ustaz. Contoh, kita membuat karya tulis ilmiah. Pemirsa sekalian, mungkin kami ingin perkenalkan bahwa disertasi kami itu kami mengangkat sebuah tema, dakwah Sarapatanguna. Kebetulan bapak saya, orang tua saya yang laki-laki itu orang Muna, ibu saya, mama saya orang Buton. Jadi kami mempromosikan nilai-nilai dakwah yang berasal dari tanah Buton. Ya, orang Buton itu, pemirsa sekalian, mohon izin kepada orang tua kami, masyarakat Buton, dimanapun Anda berada yang menyaksikan podcast ini. Jika kami khilaf, keliru menyampaikan, mohon kami dinasihati. Orang Buton itu punya prinsip, Ustaz. Ya, mereka punya prinsip hidup, punya nilai-nilai di mana mereka berada, yaitu Sarapatanguna. Ya, afwan ini, mohon izin. Mungkin kami menyampaikan di tempat yang terhormat ini. Sarapatanguna itu artinya Sara itu nilai. Pata 4. Ya, 4 nilai, 4 prinsip hidup yang dipegang teguh oleh orang Buton. Ya, dimanapun mereka berada. Yang pertama itu Pumamaeka. Bahasa Butonnya Pumamaeka. Saling malu memalui. Nah, ya sama juga ajaran Islam kan mengajarkan agar kita malu. Malu kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama gitu ya. Malu memalui. Kemudian yang kedua prinsip Sarapatanguna itu adalah Pumamasiaka, saling sayang menyayangi. Luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga itu Popia Piara, saling pelihara memelihara, dan yang keempat itu artinya Puangka Angkataka, saling hormat menghormati, saling mulia memuliakan. Kenapa tema ini, judul ini kami angkat kembali? Karena kondisi sosial masyarakat kita hari ini sudah jauh melenceng dari nilai-nilai prinsip-prinsip hidup itu. Padahal leluhur kita, nenek moyang kita dulu itu mengajarkan tentang nilai-nilai ini. Ada nilai-nilai Ada nilai-nilai. Luar biasa. Nah, kebetulan kami kuliah di Fakultas Dakwah. Ya, prinsip-prinsip ini kemudian kami angkat kembali. Kami beri muatan-muatan dakwah, Ustaz. Misalnya Pumamasiaka, saling sayang menyayangi. Bagaimana nasihat Islam agar umat Islam ini saling sayang menyayangi, ya, saling malu memalui, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, saling pelihara memelihara agar tidak melakukan kerusakan, saling mulia memuliakan. Nah, saya pikir dalam kamus kehidupan kita sebagai masyarakat Bugis juga itu punya prinsip-prinsip, punya nilai-nilai juga yang bisa dikombinasikan dengan ajaran agama, Ustaz. Ya. Luar biasa, pemirsa rahimakumullah. Ini saya sampai meneteskan air mata. Kenapa? Ini terharu saya, Ustaz.
bahwa tidak semudah itu memberikan nama ini. Kembali ke Baitul Maqdis. Dan ya ini ada nilai-nilai kejuangan yang menurut saya berkesinambungan terus menerus. Kita membayangkan betapa Rasulullah berjuang luar biasa. Tadi kalau kaedah kan mestinya kalau tattoo kan, tapi begitu saya tangkap di situ itu apa namanya karakter yang saya tangkap bahwa Ustadz ini luar biasa. Saya terharu. Mudah-mudahan insya Allah Baitul Maqdis ini melahirkan apa namanya generasi-generasi. Insya Allah Ustadz. Generasi yang Rabbani. Selanjutnya Ustadz, karena mungkin ini dulu pertemuan kita ini kan menarik. Saya kira saya akan tetap menggali, saya akan tetap datang. Tapi ini sampai di sini perjumpaan kita karena saya sendiri ini keterharuan ini rasanya sudah luar biasa ini, membuat saya ini merasa bahwa kehadiran pesantren ini semua kita ini utamanya harus bangga Kabupaten Kolaka Utara memiliki pesantren Baitul Maqdis ini. Tapi saya juga beliau ini dikenal syarat dengan pantun. Dari tadi ini Ustaz belum ada pantungnya. Kita mendengar juga ada pantung barangkali yang untuk sebelum kita dari apa namanya closing statementnya. Kayaknya saya puasa dulu deh. Nanti kita cari lagi kan pantun yang cocok. Okay. Pastinya kami secara pribadi keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Maqdis mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Pak Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara di kediaman kami. Insya Allah kedepannya kita akan bincang-bincang lagi lebih banyak Ustaz. Betul. Tentang dakwah, tentang Majelis Ulama, apa yang mesti kita kontribusi, apalagi yang kita berikan buat daerah kita di Kabupaten Kolaka Utara ini. Ya, terima kasih juga Ustadz Pak Kiai atas penerimaannya saya berkunjung ke sini ini. Saya kira saya juga merasa terhormat hari ini, tersanjung karena diterima di sini dengan baik. Bahkan hari ini kan hari kemerdekaan kita, tapi kita justru malah duduk di sini nih menggunakan waktu yang lebih bisa insya Allah berkontribusi lebih baik lagi untuk kepentingan daerah dan bangsa kita di masa yang akan datang. Pemirsa, demikianlah jumpa kita pada kesempatan yang berbahagia ini bersama dengan Bapak Kiai Ustadz Haji Ustadz Salihuddin Hasim SPD MSI. Beliau juga Bapak Doktor. Ya, ini saya lupa menyebutkan di awal tadi. Beliau sudah luar biasa. Saya kira bangga kita di Kabupaten Kolaka Utara bersama dengan beliau membangun Kabupaten Kolaka Utara. Mudah-mudahan insya Allah keberadaannya ini menjadi manfaat sebesar-besarnya buat kepentingan kita di Kabupaten Kolaka Utara ini, sehingga keberkahan dari langit itu senantiasa Allah turunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.